adik-adik. Halo, apa kabar? Selamat pagi semuanya adik-adik. Nah, pada pagi hari ini adik-adik bersama Bu Pramono akan memuji Tuhan bersama-sama adik-adik semua. Nah, sebelum adik-adik memuji Tuhan, sekarang Bu Pram akan mengabsen dulu. Apakah adik-adik semua sudah siap? Sudah mandi semuanya? Sudah bangun semuanya pada pagi hari ini? Nah, sudah mandi semuanya? Sudah ya? Oke. Sudah sarapan pagi? Oh, sudah semua. Luar biasa, semua sudah sarapan, sudah bangun, sudah mandi. Berarti segar kalau nanti memuji Tuhan semuanya dengan sukacita. Nah, sekarang Bu Pram akan absen satu persatu dari yang paling jauh di sana, yaitu ya Hedi. Apa kabar Hedi? Ya, bagus. Hedi sudah punya adik ya? Nah, nanti kalau adiknya sudah agak besar boleh ikut kebaktian sekolah minggu. Selamat ya Hedi ya, punya adik ya. Adiknya laki-laki ya? Laki apa perempuan? Oh, laki-laki ya. Terus Justin sama adiknya, sama Justin sama adiknya siapa namanya? Jason sama adiknya. Kalau Justin sama kakaknya. Lalu lagi melok ke sana yaitu Kevin. Selamat pagi Kevin. Apa kabarnya Kevin? Udah siap semuanya ya di depan TV? Oke. Sekarang kita jalan lagi kemari. Glorious, bagaimana Glorious kabarnya? Baik ya, sama Adelia ya. Setelah itu, Excel dan saudara-saudaranya dari Regina, Excel dan satunya siapa ya? Sanli. Ya, selamat pagi semuanya adik-adik. Lalu lagi jalan lagi ke sini. Clara, Karisa, hampir lupa Bram ya. Karisa sama Carlo. Bagaimana kabarnya Carlo? Gimana Makton sudah sembuh apa belum Carlo? Ya, luar biasa Makton sekarang sudah sembuh ya. Terus lagi ke sini Erastus. Bagaimana Erastus? Sudah bangun tidur? Sudah ya. Lalu Eriko sama Aril. Bagaimana Aril? Baik-baik ya. Nah, semuanya sudah baik semua. Sudah mandi, sudah makan pagi. Tadi mandinya gosok gigi tidak ya? Oh, pastinya gosok gigi. Sekarang ke sini lagi Elin dan Elo. Nah, Elin dan Elo udah siap ya. Terus lagi ke sebelah selatan. Oh, Kensi belum. Tagasari ya, Telogosari Kensi belum. Kensi juga sudah siap di depan HP maupun TV maupun laptop. Sudah, bagus sekali. Terus ke sini Kenat dan Kenso sudah siap? Siap. Oh, siap. Kenat sudah siap di sini ternyata ya. Kenat dan Kenso sudah siap. Sekarang ke sana lagi, yaitu Clara dan Zen. Sudah siap Clara dan Zen? Bagus, sudah siap ya. Kira-kira siapa ya yang belum dipanggil ya? Kelihatannya sudah semua. Nah, kalau yang belum dipanggil, nanti Bu Pram panggil ya. Siapa ya yang belum ya? Sandy sudah, Carlo sudah, Erisa sudah, Adelia sudah, Kevin, Zen, Clara, Excel, Hedi, Cika. Nah, Cika yang belum ya. Halo Cika, apa kabar Cika? Baik-baik saja ya Cika ya. Yuk, sekarang kita akan memuji Tuhan ya Mas Genat ya. Kita akan naikkan pujian. Selamat pagi Bapak. Kakak ikut memuji Tuhan ya? Iya. Oke. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih.
sekali lagi siap-siap untuk berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa Surgawi, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Di pagi hari yang sangat indah ini ya Bapa, kembali kami menghadap kehadirat Engkau untuk menaikkan ucapan syukur dan terima kasih kami kepada Engkau, yang mana Engkau semalaman telah menjagai kami. Engkau telah lingkupi kami dengan kuasa darah dan Roh Kudus-Mu, sehingga di pagi hari yang sangat indah ini kembali kami dapat mengucap syukur dan berterima kasih. Bapa, sebentar lagi anak-anak sekolah minggu GB INIAS hendak memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Roh Kudus Tuhan selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami serahkan kebaktian kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adikku yang terkasih, siapa yang ingin ikut memuji Tuhan bersama kami seperti kakak Genat saat ini, bisa mendaftar lewat grup sekolah minggu ya. Jadi kalau ingin memuji bersama-sama dengan kakak-kakak di sini, bisa mendaftar lewat grup sekolah minggu. Nah, sekarang kakak Genat kita akan olahraga biar tidak terlalu gendut nih, perutnya gendut sekali ya. Kita akan angkat pujian kedua tanganku sambil dengan gerakan ya Kak ya. Yuk, kedua tanganku, tangannya mana ya? Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus, jalan serta Yesus, sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke. Nah, Kak Kinat mau memuji Tuhan sendiri? Mau. Puji Tuhan apa? Apa yuk? Ini lagi kedua tanganku apa? Lainnya? Lainnya apa? Ku mau cinta Yesus, sukanya kalau mau berangkat tidur nyanyinya mesti itu ya. Yuk. Mau cinta Yesus selamanya, ku mau cinta Yesus selamanya, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai
dengan rencanamu. Ya, oke. Terima kasih ya Kak Genat ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan diri kita untuk menaikkan pujian firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari kita berdoa. Kak Genat berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau berkati firman kami agar dapat mengajarkan anak-anak yang melihatnya agar tetap semangat untuk mengikuti firman Tuhan. Tolong berkati guru-guru sekolah minggu dalam menyampaikan firman Tuhan agar tetap semangat menyampaikan firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari kebenaran akan firman Tuhan, kita akan melihat dulu ada sedikit video ya. Kita akan lihat bagaimana dan apa ceritanya pada pagi hari ini. Sekarang silahkan adik-adik melihat video yang akan ditayangkan. Abraham mencapai umur 175 tahun, lalu ia meninggal. Setelah Abraham mati, Allah memberkati Ishak, anaknya itu, dan Ishak diam dekat sumur Lahai Roi. Dan Ishak berumur 40 tahun ketika Ribka, anak Betuel, saudara perempuan Laban orang Aram itu, diambilnya menjadi istrinya. Berdoalah Ishak kepada Tuhan untuk istrinya, sebab istrinya itu mandul. Tuhan mengabulkan doanya, sehingga Ribka istrinya itu mengandung. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, "Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda." Ishak berumur 60 tahun pada waktu mereka lahir. Memang anak kembar yang di dalam kandungannya. Keluarlah yang pertama, warnanya merah. Seluruh tubuhnya seperti jubah berbulu,
ia dinamai Esau. Keluarlah adiknya. Tangannya memegang tumit Esau. Ia dinamai Yakub. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu, seorang yang suka tinggal di padang. Ishak sayang kepada Esau, sebab ia suka makan daging buruan. Tetapi Yakub adalah seorang yang tenang, yang suka tinggal di kemah. Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Pada suatu kali, datanglah Esau dengan lelah dari padang. Yakub sedang memasak sesuatu. Kata Esau kepada Yakub, Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. tetapi kata Yakub, Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Bersumpahlah dahulu kepadaku. maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Nah, adik-adik, tadi kalian telah melihat tentang Esau dan Yakub. Nah, minggu kemarin Kak Vivi sudah menyampaikan cerita tentang Bapak Abraham mencarikan seorang istri bagi putranya Ishak. Nah, siapa ya kemarin istrinya Ishak, adik-adik? Ibu siapa namanya? Ayo, siapa yang ingat? Oh iya, Ibu Ribka. Bagus. Nah, sekarang Ibu Ribka semakin hari semakin tahun dia mempunyai putra atau mempunyai anak atau melahirkan baby ya. Nah, adik-adik, kalian tahu anaknya berapa ya? Oh, luar biasa adik-adik. Tuhan selalu menyertai Ishak dan Ribka. Dia mempunyai 2 orang putra. Waduh, 2 orang putra sekaligus. Iya, karena kembar. Wah, luar biasa ya, Tuhan baik sekali. Sekali memberi putra 2 langsung. Nah, siapa ya anak mereka itu? Nah, tadi Bu Pram sudah katakan, melihat dari cerita minggu kemarin yang disampaikan oleh Kak Vivi, yaitu tentang Abraham mencarikan istri untuk putranya Ishak yang mempunyai seorang istri, Ibu Ribka. Di mana Ibu Ribka saat ini sudah melahirkan alias mempunyai 2 orang putra, yaitu kembar. Wah, langsung kembar ya, puji Tuhan. Bu Ribka bersyukur anaknya kembar. Yang keluar pertama diberi nama Esau. Oh, kenapa kok diberi nama Esau? Karena Esau ini warnanya merah dan ada bulunya. Menurut bahasa Ibrani, merah, Esau itu warnanya merah, ya, warna merah. Terus yang kedua siapa? Ada tahu enggak kira-kira siapa? Oh, yang kedua itu memegang pantat kakaknya yaitu Esau. Tumit. Kok pantat ini tumit ya, memegang tumit. Nah, tahu tumit enggak adik-adik? Ini loh, ini tumit ya. Karena di belakangnya kakaknya yang dipegang ini tumit. Nah, maaf Bu Pram batuk ya. Tumit itu di dalam bahasa Ibrani namanya apa? Tumit menipu. Oh, bahasa sana ya. Dia di belakang tumitnya ya. Jadi namanya Yakub itu karena artinya menipu ya. Tumit itu tadi, Yakub artinya dimegang tumit. Tumit itu memegang tumit itu artinya menipu. Loh, kok bisa menipu? Menipu siapa ya? Nah, karena anaknya 2, yang satu sulung, yang satu yang
ragil. Nah, semakin hari semakin besar anak tersebut. Di dalam video tadi ya, semakin hari semakin besar. Tetapi semakin dewasa kebiasaannya berbeda. Kok berbeda Bu Pram? Iya, karena kalau yang Eso ini senengnya berburu ke hutan mencari binatang. Kalau pulang membawa apa? Daging sapi. Enaknya daging kambing, daging rusa, daging babi. Wah, banyak sekali. Kira-kira yang di rumah kalau dibawain daging banyak seneng enggak? Oh, tentunya seneng. Kalau Gena tuh senengnya dimasak rica-rica, dimasak rendang, dimasak sop. Nah, itu kebiasaan dari si Eso ya. Tetapi yang satu, yang ragil itu tadi yang sulung ya, yang ragil itu kesukaannya bersama dengan ibunya di rumah ya. Kalau mamahnya masak ditunggoni, dan masak apa toh itu mah? Oh, masak sop kesukaan kakakmu Eso. Masak apa itu? Sop kacang merah. Nah, sop kacang merah merupakan kesukaan kakaknya. Siapa tadi kakaknya namanya? Namanya si Eso. Nah, lalu semakin hari semakin bertambah dewasa, si Yakub mempunyai pemikiran yang luar biasa. Wah, kakak ini sukanya sop merah, kacang merah. Nanti kalau dia pergi ke hutan akan kumasakkan. Aku ingin menjadi anak yang sulung. Hak kesulungannya akan aku minta. Nanti kalau aku bikinkan sop merah, pasti dia suka. Asik. Nah ya. Lalu pada suatu hari pagi-pagi si Eso sudah pergi ke mana adik-adik? Ke hutan akan berburu binatang. Nah, demikian pula si Yakub ini juga sayang kepada kakaknya karena setiap pulang dari hutan membawa daging. Seneng dia akan masak sop. Nah, suatu ketika dia pulang dari hutan, waktu itu dia bawanya tidak segitu banyak, tetapi daging-daging yang kemarin-kemarin masih. Eso sama ibunya memasak sop kacang merah. Lalu Eso berkata kepada ibunya, "Mah, aku pengen jadi anak yang sulung kok, Mah. Bagaimana ya caranya ya?" "Oh begitu, gini aja, nanti kalau kakakmu pulang dari hutan, dia kan pastinya lapar. Nih, sajikan sop merah ini buat kakakmu." "Lalu bagaimana Mah bilangnya?" "Kak Eso, berikan hak kesulunganmu kepadaku. Nanti aku masakkan sup merah yang enak sekali." Nah, karena dia lapar, apa sih kesulungan itu? Tidak ada artinya. Yang penting saat ini aku lapar, aku pengen makan sop kacang merah tuh, baunya kok enak sekali. Nah, lalu si Yakub, "Gimana Kak? Setuju ndak dengan permintaanku?" "Mana sop merahnya? Nanti dulu kakak setuju apa tidak. Ya, yang jujur aja Kak, setuju apa ndak?" Ya. Lalu si Yakub pergi ke mana? Ke dapur. Bilang sama mamanya atau ibunya, "Mah, kakak boleh nanti biar aku diberkati ayahku, aku jadi anak yang sulung ya." Ya. Lalu si Yakub pura-pura lama ndak keluar-keluar ambilkan sopnya. Cepet tadi, aku sudah lapar nih loh, sop merahnya bawa sini, buru-buru dong, aku keburu lapar. Nah, ya Kak, nanti dulu, aku belum selesai membuatnya yang enak ya. Karena apa? Si Eso tidak memikirkan, apa sih hak kesulungan bagiku ndak penting. Tetapi kalau si Yakub memikirkan, nanti aku mendapatkan hak dari segala warisan itu. Kalau yang tidak sulung dapatnya 1, saya 2 kali lipat. Terus nanti aku bisa menjadi pemimpin, ya, aku bisa memimpin keluarga. Lalu aku bisa dekat dengan Tuhan Allah Bapa di surga, selalu memberkati aku. Nah, lalu si Yakub berpikir, "Sebentar Kak ya, ini sopnya akan aku berikan, nanti ku sajikan untuk kakak yang terbaik, yang terenak."
Nah, cepet toh dek, cepet aku keburu lapar yo, cepet aku keburu lapar dah kesulunganku buat kamu aja, aku tidak perlu kesulungan itu. Nah, akhirnya apa Dek? Yakub menyajikan ini Kak, sopnya silahkan dimakan tapi harus berjanji loh ya. Janji apa Dek? Hak kesulunganmu buat aku. Oh iya tentu, aku persilahkan kamu yang sulung, aku yang nomor 2 enggak apa-apa. Asal kalau aku pulang dari hutan, kau memasakkan aku sop kacang merah. Oke ya. Lalu mereka sepakat bahwasanya sop kacang merahnya sudah dibuatkan oleh siapa Dek? Oleh adiknya. Adiknya tadi siapa namanya? Yakub. Nah, itu tadi bahwasanya si Yakub tadi memperdaya kakaknya. Sudah kakaknya senengnya sop kacang merah, dia mempunyai keinginan menjadi anak sulung dan ibunya memberi pemasukan. Ya Dek, sana kamu masakkan, ibu masakkan sop kacang merah yang paling enak buat kakakmu biar kesulungannya untuk kamu. Nah, karena doanya seorang ibu, wah Tuhan kabulkan ya. Sehingga apa yang disampaikan oleh ibunya, si Yakub melakukannya dengan baik. Nah, itu tadi si Yakub menipu kakaknya dengan berbagai macam cara, yaitu caranya apa? Memasakkan kacang merah, sop kacang merah buat siapa? Buat Esau. Nah, puji Tuhan adik-adik. Nah, itu tadi sebuah keberanian dari Yakub untuk memperdaya kakaknya. Yang tadi artinya apa tadi? Yang Esau warna kulitnya merah, kalau yang Yakub itu memegang tumit yang artinya menipu. Sebetulnya kalau di dalam keseharian si Yakubnya kurang jujur, namun firman Tuhan sudah mengatakan bahwa Yakub itu akan menjadi anak yang sulung. Namun karena keluarnya lebih dulu, dikatakan yang lebih dulu siapa? Esau, dia di belakangnya sehingga tidak dikatakan yang sulung. Kalau orang Jawa yang keluarnya belakangan justru itu yang sulung karena ada di atasnya ya. Tetapi orang zaman dahulu tidak. Yang keluar pertama itu bukan yang nomor 1 tetapi yang ada di atas. Tetapi kalau orang Israel sana yang keluar terlebih dahulu dikatakan yang sulung ya. Nah, itu tadi tentang kesulungan. Nah, adik-adikku yang manis, sekarang kita akan menghafalkan ayat hafalannya ya. Ayat hafalannya diambil dari Amsal 12 ayat 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Bagaimana Dedek? Bukan ulangi ya. Dari Amsal Fatsal 12 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Amin. Nah, adik-adik, demikian tadi firman Tuhan tentang hak kesulungan dari Esau dan Yakub, yang mana akhirnya yang menjadi anak yang sulung adalah Yakub. Mari adik-adik kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Berdoa mulai. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan, di pagi hari yang sangat indah ini kami telah menyampaikan hak kesulungan tentang kejujuran Yakub terhadap Esau, di mana mereka ingin menjadi anak yang sulung dan yang satu ingin memikirkan perutnya saja. Oleh sebab itu Bapa, kiranya Tuhan pimpin anak-anak kami di tempat ini supaya mereka tidak memikirkan yang hanya perutnya saja, tetapi benar-benar memikirkan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk negara dan bangsa kami Republik Indonesia ini, yang mana saat ini mengalami pandemi corona sampai saat ini belum selesai Tuhan. Namun kami yakin dan percaya
tangan Tuhan penuh kuasa, tangan Tuhan akan menyentuh bangsa Indonesia sehingga COVID-19 akan sirna dari negeri kami yang tercinta ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Demikian juga untuk anak-anak sekolah minggu, juga rumah-rumah Tuhan yang ada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, Engkau jauhkan pula dari pandemi COVID ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sepenuhnya doa kami hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dadah adik-adik, selamat berjumpa lagi di minggu yang akan datang bersama Om Didi. Haleluya.